Pak Jokowi tidak terima anaknya mau dimazulkan sebagai wakil presiden. Ternyata ada alasan di balik Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya Roy Suryo CS menulis 2 buku, pertama Jokowi White Paper dan kedua analisis forensik manipulasi ijazah Jokowi. Tapi karena Gibran ijazahnya juga mencurigakan, akhirnya mereka terbang ke Singapura dan Australia untuk menyelidiki kampus Gibran dan menjadikannya buku ketiga berjudul Gibran Black Paper. Setelah pulang dari Sydney, Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis oleh polisi. Bukan tentang penuduhan ijazah palsu yang kasusnya masih diproses, tapi tentang membuat kegaduhan dan penyebaran berita bohong soal ijazah Pak Jokowi. Yang kami hadapi, bagaimana orang jahat itu membuktikan kami melakukan ujaran kebencian. Bukan lagi kita akan bertengkar, kita akan berdebat soal ijazah, selesai. Karena status tersangka itu, Roy Suryo CS tidak bisa pergi ke luar negeri sehingga penulisan buku yang berpotensi untuk provokasi pemazulan Gibran jadi terhalang. Apa yang ditakuti oleh Jokowi saat ini? Pemakzulan Gibran. Tidak berhenti sampai di situ, kasus ijazah Jokowi malah dijadikan objek penelitian untuk disertasi S3 dan tesis S2. Nah ini saya ketantang ya. Oke, kalau gitu saya akan 11 master plus 5 PhD. Itu saya akan selesaikan 5 S3 itu. Kalau kalian jadi Pak Jokowi, terima nggak? Udah usaha mati-matian nilainya triliunan supaya anaknya jadi wakil presiden, baru 1 tahun udah mau dilengsarkan. Aku suka membongkar motif Pak Jokowi. Follow kalau mau tahu rencana Pak Jokowi berikutnya. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT 1 mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk tulis tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Iya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Iya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikan. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Dinas Pendidikan. Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya ini ijazah saya, ya ini ijazah saya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke, ke pengadilan. Lalu orang bertanya, akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di Kabupaten Lombok, hakimnya Pak itu, itu penyidiknya nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada ya nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa, yang penting mau punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar lord offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah ngelamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah, kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya, nyatakanlah ya.
Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video ya terkait dengan polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini terus bergulir, dan hal ini kita lihat teman-teman ya, dikabarkan inilah alasan-alasan dari mantan Presiden Joko Widodo itu ya, dia tidak terima kalau anaknya yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka ini dimalzulkan. Ya, jadi teman-teman seperti dicuplikan video tadi bahwa ini wajar saja ya, seperti orang tua kepada anak, dan tentu hal ini sangat ya memberikan perhatian juga ya kepada anak. Dan kalau selama ini kita melihat bahwa polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini ya terus bergulir, dan tidak ada, sepertinya tidak ada titik terang dan tidak ada habisnya, bahkan ini terus-menerus yang dibahas di setiap media sosial, bahkan baik di acara-acara TV ya, yang selalu dibahas adalah ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Ya, jadi teman-teman, kenapa ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini begitu diminati dan begitu dicari ya oleh masyarakat Indonesia? Tahu bahwa ijazah ini adalah sudah menjadi polemik ya, yang katanya kita melihat mantan Presiden Joko Widodo ini begitu gagahnya menyampaikan bahwa ya dia akan membawa nanti ijazahnya di pengadilan, menunjukkan ijazahnya kalau hakim meminta itu ditujukan. Dan pada akhirnya teman-teman, pernyataannya itu ditagih terus oleh netizen ya, terlebih-lebih para tersangka teman-teman, karena beberapa persidangan ya dikabarkan mantan Presiden Joko Widodo ini tidak pernah hadir dan selalu mangkir. Jadi atas pernyataannya tersebut sehingga publik mulai ya mencari-cari pernyataan dari mantan Presiden Joko Widodo ini, dan selalu memunculkan di media sosial. Di mana waktu itu ya kurang lebih 2 kali pernyataan mantan Presiden Jokowi. Mungkin teman-teman bisa mengoreksi hal ini nantinya ya kalau salah, menyampaikan bahwa nanti kalau hakim meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan, maka Pak Jokowi ini siap untuk datang di pengadilan menunjukkan ijazahnya baik dari SD, SMP, SMA, bahkan S1, yang dimana S1 yang dipersoalkan oleh para tersangka. Nah, jadi sebenarnya hal ini yang terus ditagih oleh para tersangka kepada Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya tersebut. Tapi apa yang terjadi teman-teman ya, sampai detik ini pun ijazah itu tidak pernah nongol ya, tidak pernah muncul di pengadilan. Itu hanya sebatas pernyataan, saya perhatikan. Nah, jadi teman-teman, bahwa ini tidak heran kalau Roy Suryo ini semakin mencari bukti ya. Bahkan Roy Suryo ini sudah mendapatkan bukti-bukti ya dari salinan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti KPU, dan hal ini dari postingan dia sendiri, dan hal ini yang membuat diri mereka semakin meyakini kalau ijazah Jokowi itu adalah palsu. Yang menurut mereka dikabarkan bahwa mereka ini yang menyampaikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu karena bukti-bukti yang mereka dapatkan di ijazah itu sepertinya ada keanehan. Nah, jadi teman-teman, bagaimana menurut Anda? Untuk lebih jelasnya, coba kita melihat beberapa komentar di bawah ini. Sebenarnya bagaimana tanggapan publik terhadap ijazah Jokowi ini, apalagi mantan presiden yang sudah menjabat 2 periode di negara ini. Kok masa persoalan ijazah dipersoalkan? Kenapa nggak ditujukan saja, kan? Pikiran yang logis begitu ya, sering disampaikan begitu. Apalagi mantan pejabat ini, tentu ini memberikan edukasi ya kepada masyarakat supaya tidak bikin kegaduhan
yang memberikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Arsul Sani pada saat itu, ya, ketika ijazahnya dituding palsu, tapi bukan melaporkan, ya, membuat laporan kepada pihak polisi dan melaporkan orang yang menuduh, tapi apa yang terjadi, ya, menunjukkan, bukan malah melaporkan, ya. Seperti, ya, kurang lebih seperti ini yang diharapkan sebenarnya oleh masyarakat Indonesia kepada mantan Presiden Joko Widodo. Baik, coba kita melihat, semoga segera terbongkar ijazah aspal. Ya, jadi herannya kenapa tidak pernah hadir dalam persidangan, selalu, ya, kuasa hukum. Ya, jadi ini menjadi pertanyaan, kenapa, ya, Pak Jokowi ini selalu mangkir di persidangan. Rakyat semakin penasaran, makanya banyak yang meneliti ijazah Jokowi. Ternyata hasilnya sama, palsu. Ya, Gibran harus cepat-cepat menunjukkan ijazahnya yang asli biar tidak berlarut-larut seperti ayahnya Jokowi. Ya, anaknya bermasalah, bapaknya bermasalah ijazah. Ya, habis ini nantinya siapa yang lagi bermasalah ijazah? Jadi teman-teman, ya mohon, ya, kepada penegakan hukum segera menyelesaikan persoalan ijazah ini. Ya, mungkin ada berita yang lain yang perlu dibahas, ya, jangan ijazah melulu yang menjadi perbincangan di kalangan publik. Ini udah bertahun-tahun, tapi itu saja yang menjadi perbincangan baik dari acara-acara TV maupun di media sosial manapun, ya. Kemudian pucuk pimpinan Polri dimajukan dengan tidak hormat dulu. Wah, harus tetap terbongkar. Dari susahnya menunjukkan itu, ya, ketemu mungkin nggak punya ijazah asli, penjarakan aja semua penipu-penipu itu. Semakin lama tidak ditujukan, semakin yakin bahwa ijazah itu palsu. Ternyata netizen sudah menduga begitu, teman-teman, ya. Kalau orang pikirannya waras menilai ijazah Jokowi pasti palsu. Kalau termus si lain belanya setengah mati asal dapat remah-remah roti dari Jokowi, bahagianya sudah luar biasa. Ya, jadi majukan Wapres Gibran, ijazah SMA hukum 25 tahun. Nggak ada kegaduhan yang lain, takut si Gibran dimajukan karena ijazah palsu. Ya, jadi teman-teman, kita melihat bahwa itulah yang disampaikan oleh netizen dari beberapa komentar ini, ya. Terus teman-teman yang lain bagaimana menurutnya? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.